Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bangun ruang. Yang akan kita bahas adalah mengenai sifat-sifat dari bangun ruang, prisma, tabung, dan juga jaring-jaringnya. Semoga setelah pembelajaran kali ini, Ananda dapat menyebutkan berbagai macam sifat dari bangun ruang prisma, tabung, dan juga dapat membedakan jaring-jaringnya. Kita ke pengertian prisma dulu. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar, serta rusuk-rusuknya tegak dan sejajar. Untuk lebih mudahnya, untuk prisma ini mempunyai tutup dan alas yang bentuknya sama. Kalau segitiga, alasnya tutupnya juga segitiga. Kalau alasnya persegi, tutupnya juga persegi. Nah, yang kita lihat di sini untuk macam-macam prismanya ada prisma segitiga, prisma segi 4 itu ada kubus dan balok, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain-lain. Untuk pengertian tabung, tabung adalah bangun ruang yang dipatasi oleh dua sisi sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan berbentuk lingkaran. Atau bisa juga tabung ini diartikan sebagai prisma yang alasnya dan tutupnya berbentuk lingkaran. Yang pertama kita akan membahas tentang prisma segitiga. Bentuknya adalah seperti ini. Kita lihat ini bentuknya adalah seperti atap rumah atau tenda. Kita lihat dari titik sudutnya dulu. Titik sudut itu adalah pertemuan dari garis-garis atau rusuk-rusuk. Kita lihat ya, untuk titik sudutnya ada 6 buah. Yang mana saja sih titik sudut itu? Yang pertama lihat panah ini. Lihat gambar. Yang pertama adalah A, selanjutnya B, titik C, titik D, titik E, dan yang terakhir adalah titik F. Jadi titik sudutnya ini ada 6 buah. Selanjutnya kita akan ke sisi. Sisi itu adalah dinding-dindingnya atau bangun datar yang membentuk bangun ruang ini. Kita lihat untuk prisma segitiga ini sisinya ada 5 buah. 2 berbentuk segitiga yaitu atas dan alasnya. Dan 3 berbentuk persegi atau persegi panjang. Apabila ini kita buka, membentuk jaring-jaring seperti ini. Ini adalah jaring-jaringnya. Untuk jaring-jaring prisma segitiga tuh seperti ini. Nah, kita lihat di situ ada 5 buah bangun datar yang membentuk prisma segitiga ini. Nah, itulah sisinya. Jadi kita lihat dulu yang ke-1 ini adalah sisi yang bawahnya yaitu sisi ABC. Yang atas, yang kedua adalah sisi tutupnya atau atasnya itu adalah sisi DEF. Lalu yang ketiga ini adalah sisi dari ADFC. Ingat untuk mengucapkan sisi itu harus berkeliling ya. Jangan zigzag ya. Jadi jangan ADCF, tapi berkeliling ADFC. Dan biasanya dimulai dari huruf yang paling awal dulu. Selanjutnya yang keempat, yang tengah, ini adalah sisi dari AB. Kita ke atas ya, ADEB. Dan yang kelima ini adalah sisi dari BEFC. Ya. Sebenarnya boleh BCFE juga ya, asal berkeliling. Selanjutnya kita ke rusuk. Rusuk itu adalah garis-garisnya, ruas garisnya atau tiang-tiangnya.
Kita lihat di sini ada 9 buah. Yang mana saja sih? Kita lihat gambar. Nah, kita ke rusuk yang ada di alasnya dulu. Kita lihat di sini ada AB mengeliling ya, sesudah AB lihat di gambar BC, lalu ke bawah CA. Ini untuk rusuk yang ada di alas. Sekarang kita rusuk yang ada di tutupnya atau di atasnya dulu ya. Ada DE, ada EF, ada FD. Nah, ini adalah rusuk yang membentuk tutup. Lalu kita lihat ada rusuk tegaknya ya. Ada 3 buah, yaitu yang ini ya. Lihat gambar AD, BE, dan satu lagi adalah CF. Jadi inilah sifat-sifat dari prisma segitiga. Kita akan ke kubus. Kubus itu bentuknya seperti ini. Kita lihat untuk sifat dari kubus itu memiliki titik sudut sebanyak 8 buah. Kita lihat gambar ya. Yang mana saja yang ini ya. A, B, C, D, E, F, G, dan yang terakhir H. Jadi ada 8 buah. Dan memiliki sisi sebanyak 6 buah. Ingat, sisinya itu untuk kubus berbentuk persegi dan sama besar. Untuk itu kita lihat, kita buka kubus ini menjadi sebuah jaring-jaring seperti ini. Yang pertama kita lihat di sini adalah yang alasnya dulu, yaitu adalah sisi dari A, B, C, D. Selanjutnya tutupnya adalah sisi EFGH. Selanjutnya yang ketiga yang ini adalah sisi dari ADHE. Dan yang keempat adalah sisi dari BCGF. Selanjutnya yang kelima ini adalah sisi AB FE, ingat harus berkeliling ya menyebutkannya. Dan selanjutnya ada sisi DCGH. Untuk rusuknya ada 12 buah. Dan ingat, semua rusuknya adalah sama panjang. Kita lihat gambarnya, kita urutkan dari rusuk yang membentuk alasnya dulu. Ada AB, BC, CD, DA. Ini untuk yang alas. Sekarang yang tutupnya, yang atasnya. Ada EF, FG, selanjutnya ada GH, ada EH atau boleh HE juga. Dan sekarang ini sudah 8, di bawah 4, di atas 4. Sekarang rusuk tegaknya. Ada AE, lihat gambar ya, ada BF, selanjutnya ada CG, dan ada DH. Nah, inilah sifat-sifat dari kubus. Selanjutnya kita lanjut ke balok. Bentuknya seperti ini. Kita lihat titik sudutnya sama dengan kubus. Ada 8 buah. Yaitu P, Q, R, S, T, U, V, dan yang terakhir adalah W. Ada 8 buah. Untuk sisi, kita lihat bangun datar yang membentuk balok itu ada 6 buah. Berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi ada yang salah satunya juga kadang-kadang berbentuk persegi, tapi tidak semuanya persegi ya, ada campuran antara persegi dan persegi panjang.
Kita buka menjadi jaring-jaring seperti ini. Yang pertama di sini kita lihat untuk balok ini ada beberapa pasang sisi yang sama besar. Misalkan sisi yang pertama ini sisi yang alas, yaitu sisi PQRS. Yang alas ini pasti besarnya sama dengan tutupnya, yaitu sisi dari TUVW. Selanjutnya yang ketiga, sisi yang ini bintang merah, yaitu sisi PQT, itu sisi depan, sama dengan sisi yang belakang, yaitu sisi dari SRVW. Dan yang samping itu sama dengan yang samping lagi. Yang ini ya, yang kelima, bintang biru, sama yang PSWT itu sama dengan dari yang keenam, ya yang ini adalah QRVU. Jadi ada 3 pasang yang sisinya sama besar. Untuk rusuk ada 12 buah. Kita lihat gambarnya. Nah, yang pertama kita dari bawah dulu ya. Ada peki. Peki itu sama panjangnya dengan SR. Sama lagi panjangnya dengan panjang TU. Dan sama lagi panjangnya dengan panjang WV. Ya. Jadi ini panjang rusuknya sama. Selanjutnya ada lagi rusuk TP. Nah, TP atau PT. Ini panjangnya sama dengan UKI. Kita lihat gambar. Sama lagi dengan RV dan sama lagi dengan SV. Jadi rusuk tegaknya juga sama panjangnya. Lalu kita lihat gambar PS. Nah, yang ke belakang, dari depan ke belakang, itu sama dengan QR, sama dengan juga ke atasnya UV, sama dengan juga dari rusuk TW. Nah, jadi untuk balok ada beberapa yang rusuknya sama panjang. Jadi tidak semuanya. Kalau kubus semuanya sama panjang, tapi kalau balok tidak. Selanjutnya kita ke prisma segi 5. Bentuknya seperti ini. Disebut prisma segi 5 karena alas dan tutupnya itu berbentuk segi 5. Kita lihat untuk titik sudutnya, kita perhatikan apakah ada berapa ya? Ya, titik sudutnya itu kita lihat ada 10 buah. 5 di bagian bawah dan 5 di bagian atas. Yaitu ada titik sudut A, B, C, D, dan E untuk di bagian bawah. Bagian atasnya ada titik sudut F, G, H, I, dan J. Jadi ini adalah titik sudutnya ada 10 buah. Sekarang kita ke sisi. Berapa banyak bangun datar yang membentuk prisma segi 5? Nah, ternyata ada 7 buah. Jadi sisinya ada 7 buah. 2 berbentuk segi 5 dan 5 berbentuk persegi atau persegi panjang. Kalau kita lihat, kita buka, seperti inilah jaring-jaring dari prisma segi 5. Ya. Jadi yang pertama kita lihat sisi yang berbentuk segi 5, yaitu sisi ABCDE. Dan tutupnya yang atas, yang nomor 2 ini adalah sisi FGHIJ.
Yang ketiga ini berbentuk persegi panjang, yaitu sisi EDIJ. Selanjutnya ada sisi DCHI yang keempat. Yang kelima berbentuk persegi panjang juga, sisi CBGH. Lalu yang keenam ada sisi ABGF berputar ya. Dan yang ketujuh yang terakhir sisinya adalah sisi AEJF. Inilah ketujuh sisi dari prisma segi 5. Selanjutnya untuk rusuk, coba ada berapa? Kita lihat dari bawah berapa, atas berapa, tiangnya berapa. Ya, ada 15 buah. Kita lihat, kita hitung satu-satu ya bersama-sama. Kita lihat dari bawah dulu ya, rusuk yang bawahnya. Yang pertama ada AB. Selanjutnya ada BC, ada CD, ada DE, dan ada EA. Ini adalah rusuk yang membentuk sisi bawah. Selanjutnya yang tegak ya, ada AF. Selanjutnya yang tegak ada BG, ada CH, ada lagi DI, ada lagi EJ. Nah, yang tegak itu ada 5 buah. Jadi di alas ada 5 buah, yang tegak juga ada 5 buah. Lalu sisi atau rusuk yang membentuk sisi atas. Yang pertama ada FG. Kita berkeliling, ada GH. Selanjutnya HI. Selanjutnya lagi yang dari yang atas itu IJ. Dan yang terakhir ini adalah sisi JF. Inilah sifat-sifat dari prisma segi 5. Selanjutnya ke sifat dari prisma segi 6. Bentuknya seperti ini. Alas dan tutupnya berbentuk segi 6. Jadi ini disebut prisma segi 6. Kita lihat untuk prisma segi 6, titik sudut kita lihat di bawah itu ada 6. Di atas ada 6. Jadi untuk titik sudutnya itu ada 12 buah. Yaitu titik A, B, C, D, E, F. Ini yang bawah. Sekarang yang di atas, G, H, I, J, K, dan yang terakhir adalah titik
Jadi titik sudutnya ada 12 buah. Untuk sisinya, nah, bangun datar yang membentuk prisma segi 6 ini ternyata ada 8 buah. 2 berbentuk segi 6 yaitu alas dan tutupnya, dan 6 berbentuk persegi atau persegi panjang. Jika kita buka, maka seperti inilah jaring-jaring dari prisma segi 6. Kita lihat untuk sisi yang pertama ini adalah berbentuk segi 6, yaitu sisi A, B, C, D, E, F. Berbentuk segi 6. Lalu yang tutupnya bentuk segi 6 juga. Ini adalah sisi G, H, I, J, K, L. Sisi yang ketiga ini berbentuk persegi panjang, yaitu sisi B, C, I, H. Sisi yang keempat yaitu A, B, H, G. Yang kelima ada sisi A, F, L, G. Yang keenam ada sisi E, F, L, K. Yang ketujuh ada sisi D, E, K, J. Dan yang terakhir yang kedelapan masih berbentuk persegi panjang. Di sini sisi C, D, J, I. Jadi ada 8 buah sisi. Untuk rusuknya ada 18 buah. Yang di bawah ada 6, tiangnya 6, dan tutupnya juga 6. Kita hitung sama-sama ya, kita lihat. Nah, kita mulai dari bawah. Rusuk yang membentuk bagian alasnya dulu. Ada AB, kita lihat. BC, CD, DE, EF, dan FA. Ini untuk rusuk yang membentuk bagian bawah. Sekarang rusuk tegaknya ya. Ada rusuk AG, kita lihat gambar. BH, CI, DJ, yang belakang EK, dan satu lagi yaitu FL. Jadi sisi tegaknya juga ada berjumlah 6. Nah, sekarang rusuk yang membentuk bagian atas. Ada rusuk GH, kita lihat gambar. HI, selanjutnya IJ, JK, KL, dan LG atau LG ya. Jadi ini adalah sifat-sifat dari prisma segi 6. Ada titik sudut 12, sisi 8, dan rusuknya 18 buah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dari tabung. Tabung itu bentuknya seperti ini, seperti kaleng susu instan ya, atau kaleng lainnya ya. Kita lihat di sini apakah tabung itu memiliki titik sudut? Ya, tabung itu tidak memiliki titik sudut ya. Selanjutnya kalau kita buka, nah ya, kita buka, inilah jaring-jaring dari tabung. Nah, kita lihat sisinya ada 3 buah. 2 berbentuk lingkaran, yaitu 1, 2, yang ini berbentuk lingkaran. Dan satunya lagi bukan berbentuk persegi panjang ya, tapi ini berbentuk selimut. Jadi 1 selimut. 2 berbentuk lingkaran dan 1 selimut. Nah, untuk rusuknya kita lihat di sini. Rusuknya itu ada 2 buah rusuk lengkung. Yang mana sih? Yang ini, bagian atas ini adalah rusuk lengkung, dan yang bagian bawah, nah ini rusuk lengkungnya. Ingat, untuk bagian yang ini dan yang ini bukan rusuk ya, bukan rusuk. Kan kita kalau lihat tabung aslinya itu apa ya,
melengkung, jadi tidak lurus seperti ini hanya gambar saja. Jadi untuk tabung tidak punya titik sudut, sisinya 3 buah ya, dan rusuk lengkung 2 buah. Kesimpulannya, untuk prisma tegak segitiga ini titik sudutnya ada 6, sisi 5 dan rusuknya 9. Untuk kubus memiliki titik sudut 8, sisi 6 dan rusuknya 12. Untuk balok ini memiliki titik sudut 8, sisi 6 dan rusuknya 12. Untuk prisma tegak segi 5 ini memiliki titik sudutnya 10, sisinya 7 dan rusuknya 15. Untuk prisma segi 6 memiliki titik sudutnya 12, sisinya 8 dan rusuknya 18. Sedangkan untuk yang terakhir tabung titik sudutnya 0, sisinya ada 3 dan rusuk lengkungnya 2 buah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang telah dijelaskan. Dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.